Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riko Tampati dengan NIM 24 akhiran 136. Di sini saya akan mengerjakan tugas praktikum jaringan komputer modul ke-6, yaitu implementasi skema pengamatan VLSM. Di sini ada tabel pengamatan, ada tujuan, ada skenario. Di sini juga ada instruction, yaitu Anda telah menerima alamat jaringan dari pelanggan Anda. Persyaratan alamat host adalah untuk isi dari persyaratan alamat host itu adalah 10.1.1.0/24. Nah, kemudian kita disuruh mengisi host requirement, yaitu di ES1 yang ada 11 host, kemudian ES2 ada 28 host, WS1 ada 5 host, dan juga WS2 ada 47 host. Nah, setelah itu kita disuruh desain requirement, buat desain pengalamatan, ikuti panduan dalam kurikulum mengenai urutan subnet. Subnet harus berurutan, tidak boleh ada ruang alamat yang tidak terpakai di antara subnet. Berikan subnet paling efisien untuk tautan point-to-point antara router. Di sini kita urutkan dari yang terbesar yaitu S2 47 host, kemudian S1 itu ada 28 host, S2 ada 24 host, kemudian S1 ada 11 host, WS1 itu ada 5 host, dan ada WAN-link. WAN-link ini apa? WAN-link ini ada router di sini. Jadi kita di sini kan ada dua router. Jadi kita tulis 2 host. Untuk network address yang pertama kita mulai dengan 10.1.1.0/. Nah, untuk mencari setelah slash ini kita cari yang bisa menampung sebanyak 47 host. Yaitu yang bisa menampung 47 host, kita gunakan TP yang kemarin, external TP yang kemarin 20 yang bisa menampung 47 host itu ada 26 di prefix 26 dengan 64. Kenapa kita milih 64? Nah, karena di sini ada 32. 32 itu kurang dari 48. Dan di sini ada 128 yang lebihnya terlalu banyak. Jadi kita pilih yang mendekati yaitu 64. Jadi kita di sini /26 pakai 2/26. Untuk fast usable host itu kita tinggal nambahin 1 aja. Untuk broadcastnya itu kita tinggal menambahkan network address yang terakhir yang 0 ini kita tambahkan dengan prefix 26 yang tadi yaitu 64. Dikurangi 1. Jadi hasilnya 63. Nah, untuk mencari network address yang di S2 kita copy yang di broadcast, terus kemudian kita tambahkan 1. Kita cari slashnya yang bisa, kita cari prefixnya yang bisa menampung 28 host. Yang bisa menampung 28 host itu ada 32 dengan prefix 27. Kita tambahkan 1 jadi 65. Kemudian untuk mencari broadcastnya kita tambahkan 64 ini dengan 32, yaitu totalnya 96 dikurangi 1, 9 sama dengan 95. Kemudian kita mencari selanjutnya kita mencari ES1 LAN. Kita tinggal kopikan saja yang ini, kita tambahkan 1. Kita cari prefixnya yang bisa menampung 11 host. Yang paling mendekati itu ada di 28. Kita tambahkan 1 di sini. Kemudian kita tambahkan 96 dengan 16, yaitu hasilnya 112. Kita kurangin 1 jadi 111. Kemudian kita
cari yang bisa menampung 5 host. Yang bisa menampung 5 host itu ada di prefix 29. Kita kopikan yang di broadcast, tambahkan 1/29, tambahkan 1 lagi, kemudian untuk broadcastnya kita jumlahkan 112 ditambah dengan prefix 29 yaitu 8 dengan 120 dikurangi 1. Lanjut lagi seperti yang tadi, kita cari slashnya yang bisa menampung 2 host, itu ada di prefix 30. Kita tambahkan 1. Terus kita tambahkan 120 ditambahkan 4 dikurangi 1, 123. Nah, kita sudah selesai mencari number network address, usable host, dan broadcast address. Kita lanjut ke tabel pengelamatan. Untuk lebih gampang kita masuk ke Cisco untuk menemukan kabel-kabelnya. Nah, untuk yang pertama di S, ini merupakan router S gen 0/0 yaitu terhubung ke ES1. Nah, kita kopikan aja yang ES1 itu IP-nya berapa? 97, prefix 28. Kita cari prefix 28 berapa subnet masknya? 255 255 255 4 255 240 255 255 240. Dari yang gen 0/0 yaitu terhubung ke S2. S2 itu mempunyai prefix 27. Kita cari subnet mask dari prefix 27 224. Kemudian untuk S0/0/0 ini merupakan router ke router. Jadi kita kopikan IP router tadi, one link ini. Ini one link menggunakan /30. Berapa subnet masknya? 252. Kita lanjut ke West gen 0/0 itu terhubung ke WS2. Kita cari berapa IP WS2, prefix 26 192. gen 0/0 terhubung ke WS1 prefix 29 248. Kemudian, nah di sini yang router kan sudah ada di sini. Jadi kita copy lagi yang tadi, kemudian kita tambahkan 1. Untuk subnet masknya itu sama aja, tinggal kita kopikan saja. Untuk S1 itu ada 197. Kita tambahkan 1 karena di sini sudah ada. Untuk ES2 itu 165. Tambahkan 1. ES1 tambahkan 1. Oh iya, lupa, kita untuk default gateway-nya kita isi yang
IP yang awal. Jadi IP yang pertama. Untuk 98 ini IP gateway-nya yang ini. Kemudian untuk yang 66 ini default gateway-nya yang ini. Dan untuk yang 14 default gateway-nya yang ini. Nah, kemudian lanjut ke WS2. WS2 ada ini, kita kopikan, tambahkan 1. Default gateway-nya yang ini. Kemudian untuk sentence mask-nya yang ini. Nah, untuk PCIe 1 itu kan terhubung ke ES2. Jadi kita yang ambil broadcast-nya ES1. Ambil broadcast-nya ES1 yang ini. Ini kan PCIe 1 terhubung ke ES1. Kemudian kita kurangin 1. Kita sama yang tadi, default gateway-nya sama, SM-nya juga sama. Kemudian untuk E2, PC E2 terhubung ke S2. Kita ambil broadcast-nya S2. Kita kurangin 1. Kemudian untuk subnet mask-nya itu sama saja. Sama default gateway-nya juga sama. Kemudian W1 berapa broadcast-nya W1? 119. Kita taruh di sini. Kemudian kita kopikan E1 terhubung ke E1 ini. Dan untuk default gateway-nya juga ini. Untuk kita kopikan broadcast-nya. Kita kurangi 1. W2 salah W2 yang ini. Nah, kita sudah menemukan tabel pengalamatan. Kemudian tugas kita yaitu mengasih semua IP yang ini ke Cisco yang ini. Kita mulai dari S1, masuk ke CLI-nya. Kita masukkan IP address-nya. No shoot, done. Exit. Masukkan yang 0, yang 1. Kemudian IP-nya di sini kita rubah ke IP yang ini sama subnet mask yang ini. No shoot. Kemudian kita masuk ke interface-nya S0/0/0. Kita exit dulu, lupa. Kita kemudian masuk IP address. Masuk dan masuk down, exit.
Selesai, kita lanjut ke OS 2. Kita masuk ke OS. Sama seperti yang tadi. Integer, interface, gen0/0, IP address. Masuk lagi ke gen0/1, 113. Nah, lanjut ke interface IP address. Nah, kemudian kita setting di S1, setting IP di S1. Masuk ke mode enable, kemudian config S1 IP interface VLAN 1 IP address 1 kita masukkan IP default gateway-nya 10 S1. Nah, sudah, kita lanjut ke S2. Masuk ke enable config IP address 1.1.66, kemudian subnet masknya 255.224, masuk dan exit IP default gateway 10.1.1.65. Sudah, masuk ke WS2, WS1 dulu. Masuk ke enable config interface VLAN 1 IP address 1.1.1.14 248. Sekarang exit IP default gateway 1.1.1.13. Sudah, kita lanjut ke sini. Kita enable, masuk ke mode config intf VLAN 1 IP address 10.1.1.255.255.255.192. Masuk dan exit, masukkan IP default gateway-nya
T1. Nah, kita sudah men-setting router sama switchnya, tinggal kita masukin IP untuk PC-nya. IP untuk E1 itu ada 10.1.1.10. Masukin subnet masknya, masukin juga default gateway-nya. Sudah. Untuk EE2 6 masnya sudah. W1 IP-nya W1, subnet masknya, default gateway-nya. Sorry. Ini kok gak bisa? Oh iya, ini belum kita kurangin 19. Oh iya, kita belum kurangin yang broadcast tadi. Sorry. Masuk ke WS2, sama kopikan IP. WS2. Oh iya, kita belum ngurangin juga yang ini. Nah, kita selesai. Kita cek apakah sudah 100%. Di WES belum, jadi kita coba lagi. Subnet mask di Giga di WES, Giga Ethernet WES ini, Giga Internet 0/1. Oh, WES ini terhubung loh. 01 WS1. WS1 berapa? 13, benar. Kok 248? Coba tuh.
Oh iya, tadi kita itu kebalik ya guys. Jadi di sini kita kebalik, ini gen 0/0 111 ini terhubung ke gen 0/1 yang ini 13. Berarti dari 126 192 yang berarti yang ini 111 192 ya, ini kebalik guys. Kita masukin ulang guys. Kita tambahkan dulu mengisi address. Masukin lagi IP-nya. Yang gen 0/0 gen 0/0 113 Nah, sudah berhasil. Kemudian di sini ada kesalahan lagi di W1. W1 konsistensi 0. Cek dulu W1 fast ethernet 0. Ini 14 kan, benar bisa gitu ini. Berarti yang ini. Oh, 118. Nah, sudah 100%. Di sini sudah centang hijau semua. Kita lanjut, kita coba ping dari E1 ke E2. Kita kopikan IP-nya. Semoga berhasil. Sudah berhasil. Jadi programnya sudah jalan semua.
karena di sini sudah 100% completion. Nah, segitu saja dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih.